Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak UTKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-16 pengembangan diri kelas 10 UTKP. Kali ini kita akan membahas materi terakhir untuk persiapan PAS ya, atau penilaian akhir semester Gasal, yaitu tentang etika pergaulan. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan, custom. Etika berkaitan erat dengan moral. Moral berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Moral berkaitan dengan penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang. Sedangkan etika berkaitan dengan pengkajian sistem nilai atau adat kebiasaan yang berlaku. Etika dan etiket juga sering disamakan, padahal itu berbeda. Nah, berikut adalah perbedaan etika dan etiket. Etika adalah pertimbangan baik atau buruk sebagai akibat dari suatu perbuatan. Sedangkan etiket adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, etika berkaitan dengan nurani atau batiniah, tentang bagaimana harus bersikap etis dan baik yang timbul dari kesadaran diri. Sedangkan etiket berkaitan dengan formalitas atau lahiriah yang tampak dari sikap sopan santun. Yang ketiga, etika itu bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Perbuatan baik akan mendapatkan pujian dan perbuatan yang salah harus mendapatkan sanksi. Sedangkan etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu daerah tertentu belum tentu berlaku yang sama di daerah lainnya. Yang keempat, etika berlaku tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir, sedangkan etiket itu hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir. Selanjutnya adalah fungsi etika. Yang pertama, tempat untuk memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas. Yang kedua, menunjukkan keterampilan intelektual berupa kemampuan argumentasi secara kritis dan rasional. Yang ketiga, untuk pengambilan keputusan dan sikap yang wajar dalam keadaan pluralitas yang tinggi. Selanjutnya, mendukung sebuah pendirian dan penyelidikan permasalahan sampai ke akarnya. Lalu, untuk membedakan mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Kemudian, untuk menyelesaikan masalah moralitas atau sosial dengan pemikiran kritis dan sistematis. Dan yang terakhir, menggunakan nalar sebagai pijakan, bukan perasaan yang dapat merugikan banyak orang. Selanjutnya, unsur-unsur etika itu ada 5. Yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua, perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, toleransi dan rasa ingin membantu. Dan yang terakhir, mampu mengendalikan emosi diri. Selanjutnya adalah norma. Norma berasal dari bahasa Belanda atau norm, yang artinya pedoman atau pokok. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma berisi tata tertib, aturan, dan petunjuk standar yang tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis, norma secara sadar dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, norma itu memang pada dasarnya dibuat untuk dilaksanakan. Selanjutnya adalah fungsi norma. Yang pertama, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Yang kedua, dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang menjadi aman, tentram, dan tertib. Yang ketiga, memberi pedoman dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang keempat, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Yang kelima, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Selanjutnya, memberikan batasan berupa larangan atau perintah dalam berperilaku. Dan yang terakhir, memaksa individu dalam menyesuaikan norma yang berlaku di masyarakat dan menyerap nilai yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang norma yang berlaku di masyarakat. Pada umumnya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah norma agama, yaitu norma yang menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma ini itu berupa perintah, ajaran, dan larangan. Seperti misalnya perintah sholat, perintah puasa, larangannya larangan untuk berbuat kejahatan, dan norma yang bersumber dari
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia, mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Nilai kesusilaan itu bersifat universal. Yang ketiga adalah norma kesopanan, di mana norma itu didasari oleh kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat, bersumber dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai di masyarakat. Yang terakhir adalah norma hukum, yaitu norma yang bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Norma hukum ini memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip etika pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Pergaulan itu mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian remaja. Pergaulan yang sehat akan membentuk karakter individu yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang tidak sehat akan mendatangkan resiko yang akan mengancam masa depan remaja. Pergaulan sehat itu adalah proses interaksi yang dilakukan individu dengan individu atau individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh jiwa maupun kehidupan sosialnya. Nah, berikut adalah beberapa manfaat pergaulan sehat. Ada 4 ya. Yang pertama, menyemangati remaja untuk menghindari pola hidup yang tidak sehat. Yang kedua, membuat remaja memiliki tujuan yang positif dalam hidup. Yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa stres. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan dan harga diri remaja. Selanjutnya adalah etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tentu kita ketika bertemu orang harus mengucapkan salam. Lalu ada meminta izin, menghormati orang lain, bersikap santun, berbicara dengan sopan, melakukan kegiatan yang bermanfaat, serta mengajak untuk berbuat kebaikan. Jika kalian bisa berbicara yang baik, maka berbicaralah. Jika tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kalian diam daripada berbicara yang menyakiti hati orang lain. Jika kalian tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal kalian jangan pernah menyakiti orang lain. Ingat ya. Baik, saya rasa cukup sekian yang bisa Bu Dewi sampaikan hari ini tentang etika pergaulan. Kita langsung ke tugas 13 ya. Baik, seperti biasa tugasnya adalah merangkum. Silahkan kalian tulis tangan di kertas HVS sesuai dengan pemahaman dan kreativitas kalian. Pengumpulan file berupa foto yang diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 10 OTKP di bagian tugas 13 dengan format nama _kelas. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah Bu Dewi beri komentar dan ada feedback nilai yang kalian dapatkan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Oke, always do your best, stay safe, stay healthy, stay happy. Have a nice day ya, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.